baku ini mengurang. Sehingga untuk itu PT Kami Pharma telah mengembangkan rantai pasokan untuk menyediakan bahan baku dari produk-produk dari PT Kami Pharma. Begitupun dengan PT Papros, di mana berdasarkan data Bank Indonesia dalam indeks Pro Manufacturing Index untuk bersaing di industri farmasi ini, PT Papros telah melakukan sebagai perusahaan yang mematuhi dan juga patuh atas Green Manufacturing ini menjadi salah satu keunggulan dari PT Papros ini. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, obat-obatan, kosmetik, kemudian konsumsi barang yang terkait kesehatan dan juga alat kesehatan, untuk menunjang ini persaingan dari PT Papros ini juga dinilai sudah cukup baik, di mana banyak sekali produk-produk yang tetap menjadi unggulan dari PT Papros ini bisa bersaing di produk-produk di industri farmasi yang lain. Kemudian untuk ancaman pendatang baru, tentunya bersaing menjadi salah satu tantangan dari semua perusahaan, khususnya di industri farmasi, dengan riset adanya 200 produsen dan distributor dari industri farmasi ini memaksa untuk perusahaan-perusahaan ini untuk bisa melakukan inovasi, di mana untuk mengantisipasi tersebut, PT KP Pharma ini telah meningkatkan value-nya dengan mengembangkan kerjasama tidak hanya di kancah nasional maupun internasional. PT KP Pharma ini berfokus selain di produk-produk atau menghasilkan produksi obat-obatan dan alat farmasi, PT KP Pharma ini juga terfokus bagaimana melakukan riset dan pengembangan terkait inovasi terkait penyembuhan dan juga obat penyembuhan maupun inovasi kesehatan lainnya. Sehingga dengan adanya ancaman pendatang baru ini, PT KP Pharma memiliki value yang lebih terkait riset dan belum semua perusahaan farmasi melakukannya. Sehingga untuk itu PT KP Pharma memiliki nilai yang positif dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Untuk PT Papros, ini dengan dia yang setuju dan juga mematuhi Green Manufacturing, di mana setiap kegiatan operasional dari PT Papros ini telah menggunakan mekanisme dan peraturan terkait Green Manufacturing. Sehingga untuk ancaman pendatang baru itu juga menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan. Namun dengan adanya value dari PT Papros ini yang telah berhasil dengan berbagai awarding atau penghargaan yang telah diberikan sampai terakhir di tahun 2023 sebagai perusahaan yang telah mematuhi secara penuh terkait Green Manufacturing menjadi salah satu hal positif yang dimiliki oleh PT Papros ini. Selanjutnya untuk ancaman produk pengganti, dengan adanya inovasi dan kolaborasi dari manajemen PT Kalbe Pharma ini, terdapat banyak produk-produk dari PT Kalbe Pharma yang dapat bersaing dengan adanya produk-produk pengganti. Begitupun yang dilakukan oleh PT Papros. PT Papros ini telah melakukan inovasi dengan banyak-banyak bahan kimia, kemudian tidak hanya obat-obatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga seperti kosmetik, kemudian makanan yang berfokus pada kesehatan. Itu menjadi salah satu kelebihan dari PT Papros untuk mengantisipasi adanya ancaman produk-produk pengganti. Kesamaan dari dua perusahaan ini untuk menghadapi ancaman produk pengganti ini adalah inovasi yang terus dilakukan, sehingga dengan inovasi tersebut ketergantungan dari produk-produk ini bisa mengangkat atau memotong dari perjalanan produk-produk pengganti yang ingin menggeser dari produk-produk mereka. Jadi adanya inovasi ini sangat diperlukan sehingga diharapkan kedua perusahaan ini terus melakukan inovasi dan riset terkait produk-produk kesehatan. Ini adalah kekuatan tawar menawar pembeli. Kedua perusahaan ini telah melakukan strategi untuk digitalisasi untuk memasarkan produk-produksinya tidak hanya secara offline melalui apotek dan toko-toko kesehatan, namun juga dengan melakukan digitalisasi sehingga untuk mengakses atau konsumen ini untuk bisa mendapatkan produk-produk yang dibutuhkan dari kedua perusahaan ini bisa dimudahkan. Ini juga menjadi value dari kedua perusahaan setelah dari pandemi kita yang dahulunya terfokus hanya ke offline sekarang bisa ke online, sehingga memudahkan juga untuk meningkatkan penjualan dari kedua perusahaan terkait kemudahan akses yang dimiliki oleh pembeli. Ini adalah kekuatan tawar menawar pemasok. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan dari PT Kami Pharma dan PT Papros, ini telah mencatatkan bahwasanya tidak ada lebih dari 10% itu menerima pasokan dari satu pemasok, sehingga kedua perusahaan ini memiliki kesempatan atau peluang untuk bekerja sama yang lebih luas lagi, baik di nasional maupun internasional. Dari analisis industri Portos dengan ini, kedua perusahaan itu memiliki strategi tersendiri untuk bisa bersaing di industri sendiri, yaitu industri farmasi. Dengan adanya strategi tersebut, diharapkan kedua perusahaan bisa terus melakukan inovasi dan terkait produk-produknya dan juga terus long lasting hingga kemudian hari. Yang selanjutnya adalah analisis aktivitas operasi. Ini adalah data analisis aktivitas operasi dari PT Kami Pharma dan juga terdapat grafik yang bisa dilihat di mana ketika kita melihat grafik ini kita melihat adanya fluktuatif setelah naik kemudian sempat turun namun berusaha untuk naik lagi. Jadi kalau arus operasi rentang 2019 sampai 2023 dari PT Kami Pharma ini menggambarkan adanya fluktuatif kenaikan dan juga penurunan. Kenaikan ini berada di tahun 2020 dan 2023. Hal ini diakibatkan adanya peningkatan substansial terhadap efisiensi operasional yang dilakukan oleh PT Kami Pharma dan juga kemampuan memperoleh pendapatan. Di tahun 2020 meskipun terdapat COVID-19 di sini, PT Kami Pharma sebagai industri farmasi ini berhasil untuk survive dan juga malah dapat menaikkan pendapatannya. Sehingga di sini kita lihat arus operasi dari PT Kami Pharma dari tahun 2019 ke 2020 itu mengalami peningkatan yang cukup besar. Yang dikarenakan penjualan dari perusahaan ini semakin meningkat. Kemudian di tahun 2023 ini juga mengalami peningkatan karena adanya keragaman dari inovasi terbaru dari produk-produk PT Kami Pharma yang telah dihadirkan dan juga pengembangan dari inklusivitas PT Kami Pharma ini tidak hanya di Indonesia, sehingga banyak perusahaan anak perusahaan maupun gudang-gudang yang ada di PT Kami Pharma ini tersebar tidak hanya di Indonesia. Ini mengakibatkan penjualan juga mengalami peningkatan. Sedangkan di tahun 2021 dan 2022 ini mengalami penurunan operasi perusahaan karena adanya peningkatan biaya bahan baku secara umum di industri farmasi. Ini menjadi salah satu kabar atau informasi yang secara generalisasi kepada industri farmasi karena di sini ada kenaikan dan juga kenaikan biaya bahan baku dan juga stok yang terbatas dari bahan baku industri farmasi, sehingga semua perusahaan di industri farmasi ini terdampak adanya informasi atau kejadian ini. Di sini juga berdampak kepada PT Kami Pharma di tahun 2021 ini mengalami penurunan di total arus kas operasi. Kemudian terkait penurunan di divisi jangka pendek di rentang tahun 2019 sampai 2023 ini PT Kami Pharma cenderung mengalami kenaikan
namun berbeda di tahun 2022. Adanya penurunan ini dikarenakan PT Kami Pharma sedang melakukan, penambahan karena PT Kami Pharma ini juga berfokus di riset dan pengembangan, adapun pembangunan seperti gedung dan juga pembelian alat-alat riset ini, memberikan dampak kepada total arus kas operasi karena kas yang ada di perusahaan itu banyak yang diberikan atau dialihfungsikan untuk pembelian aset-aset tetap dan juga, kewajiban jangka pendeknya itu cenderung diturunkan. Karena ini juga karena kas yang tersedia itu masih dialokasikan kepada, pos-pos yang lainnya. Dengan analisis tersebut sebagai dari sudut pandang kreditor maupun investor, ini cenderung memiliki nilai positif atau sinyal positif untuk bisa melihat kritikal utama ini untuk dilakukan penanaman modal dari sisi investor dan juga pemberian kredit kepada dari sisi kreditor. Kenapa? Karena dari sini dapat digambarkan bahwa kritikal utama ini memiliki hasil penjualan dan operasional yang baik. Ini juga dapat mengakselerasikan bagaimana profit dari kemampuan perusahaan itu mampu menghasilkan lebih banyak cash dari perusahaan. Ini juga menggambarkan dari ketika Farma yang cenderung, lebih sering, melakukan pembagian dividen, ini memberikan sinyal positif kepada investor untuk terus bisa melakukan, investasi di ketika Farma, karena pemberian dividen itu suatu hal yang diharapkan dari sisi investor. Terus selanjutnya adalah analisis aktivitas operasi dari PT Kapros. Kita dapat melihat, grafik dari, analisis aktivitas operasi PT Kapros, ini cenderung, setelah mengalami sedikit peningkatan, ini mengalami penurunan. Hal ini juga dapat dilihat dari analisis arus kas terkait total arus kas operasi, di mana, terdapat dari awal yang 2019 ini minus karena awal pandemi, PT Kapros ini belum dapat, melakukan survive atau bertahan di pandemi ini untuk melakukan inovasi-inovasi terkait produk-produk kesehatan. Dari data di atas, PT Kapros atau PH ini menggambarkan perusahaan memiliki total arus kas yang fluktuatif, yang naik di tahun 2020 karena kan adanya inovasi produk dari PT Kapros untuk menghadapi pandemi COVID-19 sehingga penjualan di tahun 2020, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2021 dan di tahun 2023 ini terdapat penurunan total arus transportasi karena adanya peningkatan biaya bahan baku yang telah saya jelaskan tadi bahwa secara generasi secara global, perusahaan industri farmasi ini mengalami stok terbatas atas bahan baku sehingga PT Palus ini juga terdampak. Ini juga mengakibatkan peningkatan biaya untuk memperoleh bahan baku yang berpengaruh terkait penjualan dan juga pendapatan perusahaan. Terkait penurunan liabilitas jangka pendek yang dilakukan dari tahun 2019 sampai 2023 ini menggambarkan bahwasanya adanya peningkatan pinjaman dari PT Pos ada penurunan liabilitas jangka pendek dari beberapa tahun ini menggambarkan bahwa peningkatan pinjaman atas kewajiban jangka pendek perusahaan ini dalam mengembangkan perusahaan. Adanya, investasi jangka pendek adanya pinjaman liabilitas jangka pendek yang dilakukan oleh PTBH. Berdasarkan analisis tersebut, jadi sudut pandang kreditor itu, perlu ditinjau kembali terkait untuk memberikan pinjaman kepada PT Pos ini. Karena di sini dapat digambarkan bahwa, perusahaan menghasilkan profit yang dengan kemampuan yang rendah dan juga tingkat operasional perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya itu masih cenderung rendah. Dari sisi investor, pengembalian dividen yang diharapkan oleh investor ini, menggambarkan bahwa PT Pos ini memiliki kemampuan yang rendah dalam melakukan kewajibannya untuk melakukan penggalian atas pinjaman yang dilakukan oleh PT Pos ini. Yang selanjutnya adalah review model investasi dan analisis profitabilitas. Berdasarkan rasio dan perhitungan yang telah dilakukan dari, analisis kritikal KGF atau Kalbi Pharma ini, dari analisis profitabilitas menggambarkan bahwa perusahaan memiliki penilaian yang baik dalam, mencari keuntungan yang terlihat di mana, eee, gross profit margin-nya itu mengalami penurunan. Namun di sini kita dapat melihat adanya peningkatan di operating profit margin atau di mana, adanya kenaikan di awal ini memberikan sinyal positif. Namun pada akhirnya ini gross profit margin ini bisa dinilai cukup baik karena GPM industri farmasi itu sebesar 0,36. Di sini ketika Bepom memiliki di tahun 2019 sampai 2023 memiliki rata-rata, nilai gross profit margin yang di atas industri yaitu di atas 0,36. Dapat disimpulkan bahwa terkait gross profit margin atau kemampuan perusahaan untuk, mengalokasikan, menghasilkan profit itu cukup baik sangat baik apabila dibandingkan dengan industri sejenisnya. Namun itu juga, dapat dilihat rasio lain yang cenderung baik juga ada working, capital turnover di mana terus mengalami kenaikan. Sehingga di sini dapat menggambarkan perusahaan itu memiliki, efisiensi dalam menjalankan operasional yang baik dalam juga menghasilkan penjualan. Karena di sini, modal yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat dialokasikan dengan baik oleh PT Kalbe Farma ini. Sehingga, kreditur dan investor itu memiliki penilaian baik terkait, PT Kalbe Farma. Selanjutnya adalah kemudian investasi dan analisis dari profitabilitas, PTBH. Di mana dari PTBH ini analisis profitabilitas itu menggambarkan, baik. Namun adanya kesinambungan penurunan yang dimiliki oleh perusahaan ini dikarenakan perusahaan itu masih belum bisa melakukan, kemampuan untuk bertahan seperti perusahaan sejenisnya. Di sini, perlu adanya, peningkatan kembali dari PTPH karena di sini modal investasi yang dimiliki oleh PTPH belum sepenuhnya dapat dialokasikan dengan baik dan juga kemampuan perusahaan untuk, melakukan atau menghasilkan profitabilitas ini juga masih memiliki kecenderungan yang rendah, sehingga memberikan analisis kepada kreditur dan investor itu yang kurang baik terkait, PTPH itu untuk melakukan, investasi maupun memberikan pinjaman. Ini adalah analisa arus kas. Jika dilihat dari grafik ini, saya dilihat bahwa adanya fluktuasi dari, arus kas PT Kalbe Farma dari tahun 2019 sampai 2023. Adapun data arus kas dari aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan juga kenaikan penurunan kas bersih dan skala kas dari PT Kalbe Farma. Rasio yang digunakan adalah rasio arus kas, rasio cakupan kas terhadap bunga, rasio cakupan kas terhadap utang lancar, rasio pengeluaran modal, rasio total utang, dan juga rasio kecukupan arus kas. Di sini, berdasarkan rasio dan perhitungan yang telah diberikan, PT Kalbe Farma ini memiliki analisa arus kas yang menggunakan adanya, rasio kecukupan arus kas yang mengalami
kenaikan, karena di sini digambarkan rilis dari tahun 2019 atau uang yang kemudian bergerak ke tahun 2023 mengalami kenaikan. Namun pada dasarnya ini arus ini kurang jika untuk bertahan di industri farmasi. Namun jika di sini dilihat, rasio cakupan kas terhadap bunga ini menggambarkan bahwa, rasio industri dalam perhitungan rasio industri di perusahaan ini biasanya dihitung berdasarkan sama dengan satu. Sehingga untuk rasio cakupan kas terhadap bunga dari ketika Farma di tahun 2019 sampai 2023 ini dinilai baik. Menggambarkan bahwa perusahaan itu dapat mengalokasikan kasnya untuk, mengadakan pinjaman atau, liabilitas jangka pendek, sehingga kemampuan perusahaan untuk mengembalikan bunga dari pinjaman terhadap liabilitas jangka pendek maupun jangka panjangnya itu baik. Kemudian untuk, terkait rasio cakupan kas terhadap utang lancar itu yang dimilikinya juga dapat digambarkan cenderung baik karena di sini ambil di tahun 2020 lebih dari satu, namun di tahun lainnya itu kurang dari satu, sehingga tidak bisa, digambarkan secara keseluruhan. Namun bisa dilihat eee, ini kurang dari, perusahaan lainnya. Sehingga untuk kesimpulannya, untuk kreditur dan investor untuk, meninjau kembali dari analisa-analisa dari ketiga utama ini. Karena ada sisi di mana, bernilai positif terhadap beberapa rasio, namun ada juga penurunan di beberapa sisi. Sehingga, ini juga adanya positif ini menggambarkan adanya likuiditas yang rendah dari ketiga utama ini, sehingga kepercayaan trader dan investor itu perlu, ditinjau kembali. Analis dan arus kas PT Faros Semana berdasarkan data yang telah dinilai menggambarkan adanya rasio cakupan arus kas terhadap bunga ini mengalami kenaikan dengan patokan rasio rasio yang ada sama dengan satu untuk industri ini PT Faros itu mengalami rasio yang rendah sehingga untuk di beberapa rasio itu rendah namun di rasio cakupan kas terhadap bunga ini lebih dari satu di beberapa tahun sehingga kemampuan perusahaan untuk mengalokasikan kasnya terhadap bunga itu cukup baik sehingga perlu pertimbangan kembali kepada kreditur dan investor untuk melakukan penanaman modal dan juga pinjaman karena ada rasio-rasio yang perlu dipertimbangkan. Seperti kecukupan arus kas ini yang cenderung rendah, sehingga menggambarkan perusahaan itu kurang, mampu dalam mencukupi arus kas yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Ini adalah data dari analisis prospektif ketika Farma dengan rasio-rasio perputaran piutang saham, perputaran kesediaan, perputaran utang saham, perputaran utang ganja, ekuitas, dan capital expenditure. Di sini dapat dilihat, dari grafik adanya, penurunan penurunan dari atau nilai yang kurang kurang baik dari, proyeksi di tahun 2024 secara general. Namun secara lengkapnya berdasarkan hasil analisis atau prediksi atau estimasi laporan arus kas dari KUD Farma di tahun 2024 ini, perusahaan memiliki arus kas itu dari aktivitas operasi di tahun 2024 diproyeksikan itu mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penerimaan kas dari pelanggan dari tahun sebelumnya. Perusahaan juga diprediksi akan mengalami kenaikan yang drastis karena efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan nilai kurs yang terjadi di tahun sebelumnya, sehingga adanya kemungkinan di tahun ini akan mengalami kenaikan. Analisis yang dapat diberikan bahwa secara agregat selama tahun 2024 ini Kami Farma itu mencatatkan arus kas itu yang positif dengan adanya kenaikan dari total aset lancar, kemudian adanya kenaikan dari total aset secara keseluruhan, ini menggambarkan bahwa, memberikan kepercayaan kepada kreditur dan investor untuk memiliki ketika Farma dalam opsinya menanamkan modal dan pinjaman. Ini adalah analisis perspektif dari PT IPH berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan atas proyeksi ketika PT Apros atau PH ini di tahun 2024 memiliki arus kas itu dari aktivitas operasi di tahun 2024 akan mengalami kenaikan secara secara kas, namun secara keseluruhan itu akan mengalami penurunan. Bisa dilihat di proyeksi tahun 2024 itu penurunan ini di tahun 2022 ke 2023 penurunan, namun di versi 2024 akan mengalami peningkatan kas. Namun di sini terkait persediaan yang ada di perusahaan juga akan mengalami penurunan, kemudian piutang juga akan mengalami penurunan. Selain itu, adanya penurunan terkait total aset yang ada di PT PH ini dan juga adanya penurunan di total liabilitas ini dapat menggambarkan bahwasanya perlu adanya pertimbangan secara ulang lagi pada kreditur maupun investor untuk melakukan penanaman modal dan pinjaman. Karena hal ini terkait bagaimana proyeksi yang telah dilakukan itu ada beberapa akun yang mengalami penurunan, khususnya total aset lancar, kemudian total liabilitas dari jangka pendek ini dapat memberikan, nilai-nilai atau sinyal yang kurang baik dari khususnya untuk kreditur karena, bagaimana kemampuan perusahaan atau finansial dari perusahaan itu masih kurang baik untuk dilakukan penanaman modal maupun pinjaman. Ini adalah kesimpulan yang dapat saya berikan dari sisi kreditur berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari sudut kreditur perusahaan yang disarankan untuk diberikan kredit adalah PT Kami Farma. Hal ini didasarkan atas analisa kas dari perusahaan ini memiliki rasio yang jauh lebih baik dibandingkan dengan PT Farma Tbk. Begitupun dalam perputaran semua rasio arus kas menggambarkan likuiditas dari perusahaan PT Kami Farma jauh lebih baik dibandingkan PT Apros. Kemudian dari proyeksi laporan laba rugi perusahaan juga secara umum memiliki kenaikan pada setiap akun khususnya laba yang ini memberikan sinyal positif kepada kreditur dan juga investor untuk memberikan gambaran kesehatan perusahaan untuk menyimpan profit dari perusahaan tersebut. Sehingga adanya kemampuan perusahaan untuk mencukupkan pendanaan untuk melakukan pemenuhan kewajibannya. Berdasarkan sudut pandang investor, disarankan untuk menginvestasikan dananya di PT Kami Farma. Nah, sebenarnya peluang penanaman modal dari investor ini analisis fundamental yang dilakukan dari investor terkait analisis faktor bagaimana perusahaan PT Kami Farma ini memiliki diversifikasi koda, kemudian adanya rentang atau rantai pasokan yang lebih luas dari tingkat utama, kemudian bagaimana ketika utama dapat bersaing di industri dan juga keunggulan kompetitif perusahaan, tata kelola perusahaan, risiko kepatuhan yang baik dari PT Kami Farma ini juga dibandingkan dengan PT Faros. Apabila dari analisis keuangan perusahaan, PT Kami Farma juga memiliki arus kas yang baik dikhususkan dari arus kas operasional. Profit perusahaan juga diproyeksikan akan terus meningkat dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya, yakni di tahun 2024 serta adanya pendapatan perusahaan yang terus mengalami kenaikan yang telah dicatatkan pada annual report di tahun 2023. Selain itu, PT Kami Farma juga memiliki
rutin dalam melakukan pembagian dividen ini menjadi salah satu yang positif dari sisi investor untuk memilih ketika bersama menanamkan modalnya. Karena, investor juga memiliki kecenderungan untuk memilih menanamkan modalnya untuk bagaimana pemberian dividen yang akan diterima atas modal yang telah ditanamkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas